Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Ridwan Abdurrahman, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pengaplikasian teknologi AI, AR, dan VR sebagai media pembelajaran. Kegiatan presentasi ini saya lakukan sebagai sarana berbagi praktik baik kepada rekan-rekan pendidik, sekaligus sebagai pengumpulan tugas mata kuliah, pengajaran, dan pembelajaran daring dan bauran dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hadi, MPD. Sebelum membahas mengenai penerapan teknologi sebagai media pembelajaran, saya akan sedikit kembali mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ketahui, Indonesia memiliki cukup banyak problematika terkait pendidikan. Saya sudah mengambil banyak referensi, baik itu dari pengalaman pribadi, jurnal, dan hasil diskusi dengan para dosen dan rekan-rekan guru. Setidaknya ada 5 poin utama mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, jumlah guru yang terampil masih terbatas. Banyak guru yang bukan dari background pendidikan. Banyak guru yang dalam mengajar hanya sekedar mentransfer ilmu, yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang belum menerapkan asesmen dengan benar, yang belum merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian masalah lainnya, belum meratanya kesejahteraan bagi guru. Saya cukup banyak menemukan banyak kasus guru yang mereka memiliki pekerjaan lain selain mengajar karena kesejahteraan sebagai guru belum mencukupi kebutuhan harian mereka. Sehingga banyak waktu mereka tersisihkan yang harusnya mereka fokus untuk merancang pembelajaran, akan tetapi mereka harus fokus juga untuk mencari masalah finansial untuk menghidupi keluarganya. Masalah pendidikan lainnya, yakni sarana dan prasarana kurang memadai. Contoh singkatnya atau contoh simpelnya seperti tidak tersedianya proyektor, peserta didik tidak memiliki ponsel pribadi, tidak adanya jaringan internet di sekolah, serta masalah-masalah lain terkait sarana. Poin nomor 4, pendidikan karakter yang belum matang. Banyak peserta didik yang belum mengerti esensi dari apa tujuan mereka datang untuk ke sekolah. Mereka banyak yang datang hanya untuk sekedar mendapatkan uang jajan, bertemu dengan teman, menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh orang tua untuk berangkat ke sekolah, tapi mereka tidak serius dalam belajar. Masalah lain, yakni terkait lambannya beberapa penanganan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik itu pembulian, pungutan liar, serta kasus-kasus lain seperti pelecehan seksual terhadap anak, terhadap rekan-rekan pendidik sesama guru, dan lain-lain. Dalam pertemuan G20 pada tahun 2022, yang saat itu Indonesia menjadi tuan rumah, ada 4 agenda prioritas pada pertemuan tersebut, yakni pada pertemuan G20 Education Working Group. 4 agenda tersebut, yang pertama, pendidikan berkualitas untuk semua, karena memang pendidikan Indonesia belumlah merata, padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat ada salah satu kalimat yang menyatakan bahwa salah satu tugasnya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rakyat Indonesia, terkhusus peserta didik, itu sudah sepatutnya mereka mendapatkan pendidikan berkualitas dan layak, tanpa memandang wilayah, tanpa memandang suku, dan tanpa memandang aspek-aspek lain. Kemudian agenda prioritas nomor 2, yakni terkait teknologi digital dalam pendidikan. Seperti yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui, kita sudah berada pada era transformasi teknologi di mana perkembangan teknologi sangat cepat. Dan kita sebagai pendidik harus ikut, jika tidak,
kita akan tertinggal. Jika tidak, peserta didik kita akan kalah dari peserta didik negara lain. Poin berikutnya terkait solidaritas dan kemitraan serta masa depan dunia pasca COVID-19. Kementerian Pendidikan berbekal terobosan-terobosan Merdeka Belajar berkomitmen untuk memimpin gerakan pemulihan pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan secara global. Kemudian selanjutnya, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak Dr. Supriyano, MED, beliau menjabat sebagai Dirjen GTK pada tahun 2018 sampai 2020, pernah mengungkapkan ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, kebijakan tingkat nasional, kepemimpinan kepala sekolah, ketiga, infrastruktur, dan proses pembelajaran. Kebijakan tingkat nasional ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dinas terkait tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur pendidikan tingkat nasional. Contohnya saja seperti pengadaan program PPG Prajabatan, seperti program P3K bagi guru, dan lain-lain. Yang ini ranah pihak atas atau pihak kementerian. Kemudian ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang cukup sentral dalam dunia pendidikan karena beliau memiliki wewenang yang besar untuk mengatur, untuk mendesain bagaimana pendidikan dilaksanakan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, ada kegiatan PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah, dan ada penilaian-penilaian lain bagi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak dinas terkait untuk mengecek bagaimana keadaan sekolah tersebut dalam menjalankan dunia pendidikan. Dari 4 hal ini, kita fokus pada yang poin warna biru mengenai infrastruktur dan proses pembelajaran. Infrastruktur atau sarana-prasarana. Sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa cukup banyak sarana-prasarana yang kurang dari dunia pendidikan kita. Contohnya seperti tidak ada proyektor, jaringan internet yang kurang memadai, peserta didik tidak seluruhnya memiliki ponsel, dan masalah-masalah lain. Kemudian terkait proses pembelajaran, saya banyak menemukan fakta bahwa banyak guru yang dalam mengajar masih menggunakan metode konvensional, yang dalam mengajar belum melakukan kegiatan belajar yang berorientasi pada peserta didik. Mereka hanya mengajar menggunakan media yang sama bertahun-tahun lamanya, menggunakan papan tulis, peserta didik disuruh mencatat, dan lain-lain. Padahal setiap peserta didik itu memiliki profil belajar dan karakteristik serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang guru perlu untuk melakukan upgrade diri, perlu untuk belajar kembali bagaimana cara dan solusi yang dapat dilakukannya untuk tetap dapat mengajar secara optimal walaupun ada dalam keterbatasan-keterbatasan. Kemudian, guru pun perlu belajar mengenai bagaimana cara merancang pembelajaran yang baik, bagaimana kegiatan asesmen yang tepat dilakukan oleh seorang guru, bagaimana cara mendiferensiasikan pembelajaran agar sesuai bakat dan minat, supaya peserta didik dapat berkembang, dapat tumbuh sesuai kodrat yang dimilikinya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru perlu dan memang seyogianya harus terus belajar. Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, beliau pernah mengungkapkan bahwa guru yang hebat adalah guru yang mampu untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan oleh anak didiknya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya mengenai gaya belajar, profil, dan karakteristik mereka. Kemudian, guru adalah ujung tombak untuk tercapaian cita-cita untuk mencetak SDM yang bisa bersaing di lingkungan global. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, janganlah kita jadikan kekurangan sarana dan prasarana sebagai alasan bagi kita untuk malas dalam mengajar. Kita dapat mengambil banyak contoh, bahkan dari film pun ada salah satu film yakni Laskar Pelangi yang menceritakan bahwa keterbatasan bukan halangan bagi seorang guru untuk mengajar, bukan halangan bagi seorang guru untuk terus mengabdikan dirinya sebagai salah satu pionir pendidikan yang
nantinya outputnya akan mencetak generasi bangsa. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengaplikasian teknologi AI, AR, dan VR sebagai media pembelajaran. Kita bahas dulu dari segi arti apa itu teknologi dan apa itu media pembelajaran. Teknologi berarti keseluruhan sarana yang berhubungan dengan alat atau mesin yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau memudahkan kehidupan. Jika kita tarik dalam dunia pembelajaran, banyak teknologi yang dapat kita terapkan. Tidak hanya proyektor, perangkat ajar yang sulit, bahkan yang mudah-mudah banyak yang dapat digunakan oleh guru. Kemudian media pembelajaran, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Cukup banyak guru yang sudah memiliki media pembelajaran, akan tetapi yang perlu digarisbawahi, mereka belum melakukan diferensiasi terhadap media pembelajaran yang mereka gunakan. Media pembelajaran yang mereka gunakan pun masih belum menerapkan teknologi secara optimal. Padahal, banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk membantunya, untuk memfasilitasinya dalam mengajar. Akan saya bahas pada next time, lain waktu. Kita akan sedikit menyinggung mengenai teknologi-teknologi. Ada AI, AR, dan VR. AI, Artificial Intelligence, berarti kecerdasan buatan yang merupakan simulasi kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, baik itu komputer, smartphone, aplikasi, dan lain-lain. Contohnya banyak Bapak Ibu Guru, seperti Microsoft Excel, Canva, dan lain-lain, Google Meet, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh dari AI. Jadi keseluruhan teknologi yang merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kegiatan manusia itu disebut dengan AI. AI ini memiliki cabang. Ada AR, ada VR, dan ada cabang-cabang lainnya. Kita bahas AR atau Augmented Reality. Merupakan teknologi yang dapat mengkombinasikan dunia nyata dengan dunia virtual yang objeknya 2 atau 3 dimensi. Seperti yang ada di gambar, ini merupakan buku. Cukup banyak buku yang sudah memiliki fitur AR. Jadi ketika kita mengarahkan ponsel kita menyalakan kamera di ponsel kita, akan muncul karakter-karakter tertentu di ponsel kita. Itu merupakan salah satu contoh dari AR. Kemudian yang selanjutnya ada VR, Virtual Reality, yakni teknologi yang pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Pertanyaan muncul, apa perbedaan AR dan VR? AR menggunakan penggunaan dunia nyata, sementara VR sepenuhnya virtual. Jadi kalau AR itu kita masih berada di dunia nyata, namun ada sedikit objek virtual yang timbul, baik itu di ponsel kita atau di perangkat gadget lainnya. Sedangkan untuk virtual reality itu menggunakan perangkat headset ataupun kacamata tertentu seperti yang ada di gambar tersebut, yang itu digunakan sebagai media untuk kita dapat melihat simulasi yang dihasilkan oleh komputer. Sedangkan kalau AR itu cukup menggunakan ponsel kita. Kita langsung lanjut ke contohnya saja. Ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai 3 aplikasi yang cukup mudah yang dapat dipelajari oleh kita sebagai seorang guru, yang tentunya aplikasi ini dapat meningkatkan minat peserta didik dan dapat menumbuhkan rasa cinta peserta didik untuk belajar, sekaligus memudahkan kita sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, langsung saja kita bahas aplikasinya satu persatu. Baik, Bapak Ibu, kita bahas aplikasi yang pertama terlebih dahulu. Tadi saya sudah menuliskan ada 3 aplikasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sejatinya banyak aplikasi-aplikasi lain yang bermanfaat. Nanti akan coba dibahas oleh teman-teman saya pada presentasi lanjutan. Oke,
kita akan belajar mengenai tentang Wheel of Names terlebih dahulu. Bapak Ibu guru, terkadang dalam kegiatan pembelajaran kerap kali kita menunjuk salah satu perwakilan kelas atau peserta didik untuk maju ke depan untuk melihat bagaimana pemahaman mereka terkait materi yang sudah kita ajarkan. Akan tetapi terkadang kita menemukan kasus bahwa tidak ada peserta didik yang berani maju ke depan, atau mereka saling tunjuk-menunjuk satu dengan yang lainnya, dan ketika sudah kita arahkan namun mereka tidak berkenan maju dan lain-lain. Ada satu aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk mengacak nama peserta didik, dan aplikasi ini cukup menarik karena disertai berbagai tema dan ada suara-suara yang dapat dipergunakan. Kita sudah membukanya, dan awal tampilan aplikasi yang seperti ini, misalkan kita ingin mengganti nama-nama ini, kita hapus, kita ganti dengan nama peserta didik kita, Afridayanti Dwi Fani, enter. Ini hanya sedikit permisalan saja. Ini pun bahasa bisa kita ganti Bapak Ibu jika kita ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa. Nah, bagaimana cara men-spin-nya? Tinggal kita pencet saja. Dia akan berputar secara otomatis dan akan memilih satu. Dapat. Kita punya pemenang, Ali Zainal. Dan untuk kata ini dapat kita ganti Bapak Ibu. Dan untuk suaranya tidak hanya tepuk tangan tapi ada banyak. Nanti akan kita coba. Dan ketika kita klik tutup, maka nama Ali Zainal masih tetap di sini. Akan tetapi jika kita pilih opsi hapus, maka akan berkurang dari nama-nama yang di sini. Misal saya spin lagi barusan, Johannes. Saya hapus. Nama Johannes akan hilang di sini dan akan muncul di sini daftar nama yang sudah kita hapus. Johannes. Tadi Ali Zainal kenapa masih ada? Karena tadi tidak kita pencet hapus Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara untuk menyesuaikannya? Kita klik sesuaikan, kemudian suaranya bisa diganti. Nanti kita bisa coba sendiri Bapak Ibu terkait suara-suara ini. Volume bisa kita atur. Terus setelah berputar, tadi kan ada tepuk tangan. Saya ingin mencoba ganti dengan penyebutan nama. Bacakan nama pemenang, dan untuk penampilan ini bisa diatur temanya Bapak Ibu sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Dan kata-katanya pun kita punya pemenang. Ini dapat diganti. Misalkan saya ganti, silakan maju ke depan. Oke. Kita coba spin lagi Bapak Ibu. Oke, jadi ada suara yang muncul. Kita hapus, maka dia akan hilang dari lingkaran. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita jelaskan mengenai aplikasi Wheels of Names, aplikasi pertama kita. Selanjutnya untuk aplikasi Flickrs dan Mentimeter akan kita jelaskan by praktik. Jadi langsung saya coba terapkan menggunakan metode peer teaching dengan teman sekelas. Ini karena kegiatan PPL sedang diliburkan mengingat peserta didik sedang libur semester. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Iya. Seperti janji Bapak kemarin, kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran terkait materi peluang. Dari beberapa pertemuan yang sudah kita laksanakan, Bapak melihat bahwa ada beberapa kendala yang kita hadapi. Antara lain, tidak keseluruhan kalian membawa ponsel. Ada juga yang kalian membawa gadget kalian, tapi baterainya habis. Ada juga kalian membawa ponsel kalian, tapi tidak punya kuota atau tidak punya koneksi internet. Oleh sebab itu, kegiatan formatif kita kali ini atau penilaian yang akan Bapak lakukan, kita tetap dengan cara seperti biasa. Kita melakukan kuis. Hari ini kita akan ada 5 soal dengan materi peluang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi bedanya kita hari ini menggunakan Flickrs.
Lakers konsepnya kurang lebih sama dengan Quizizz dan Kahoot, akan tetapi untuk medianya tidak harus menggunakan ponsel kalian, dapat menggunakan apa ini teman-teman? Kertas, Pak. Nanti kertas ini setiap kalian akan Bapak berikan 1 buah kertas. Lihat bentuknya beda-beda. Jadi nanti untuk menjawab soalnya di sini ada huruf dari A sampai D. Misal soal nomor 1 ini contoh, jawabannya C. Yang ada huruf C-nya itu kalian putar dan posisinya di atas. Soal nomor 2 misal jawabannya A. Cari A-nya di mana? Diputar, diposisikan di sebelah atas. Paham? Oke. Paham. Silakan masing-masing tolong maju ke depan. Akan Bapak bagikan kertasnya. Afrida, Aisyah, Frida, Novita. Novita belum hadir ya? Belum, Pak. Nindi, kemudian Novita belum hadir. Nurul, Oom juga belum hadir. Prima belum hadir juga ya. Rian dan Salsabila terakhir. Rian dan Salsabila. Oke, kita akan langsung masuk aja pada kuisnya. Soalnya seperti yang Bapak sudah jelaskan sebelumnya, kita tidak banyak, kita hanya mengambil 5 soal, tapi ini sudah mencakup materi yang kita pelajari. Silakan lihat di depan, anak-anak sekalian. Nggak kelihatan. Bapak kelihatan? Enggak, Pak. Kelihatan. Kelihatan? Nah, itu sudah ada nomornya juga di kertas kalian. Jadi misalkan tadi Aisyah, kertasnya betul tidak nomor 3? Iya, betul, Pak. Betul. Hilmi, kertasnya nomor 6? Betul. Oke, kita sudah bisa memulai kegiatan formatif hari ini. Indi kenapa? Udah, jawabannya udah. Oh, belum. Saya belum mulai. Oke, silakan. 30 detik cukup? Cukup. Coba dihitung dulu berapa? Hilmi, nanti kita akan lihat dulu ya. Rian, yang sudah di scan akan muncul tampilan yang di warna biru. Afrida, Aisyah sudah, Fani sudah, Dewi sudah, dan mungkin di kalian tidak tahu jawaban kalian betul atau tidak, tapi di saya terlihat, jadi ada warna setelah saya selesai men-scan punya kalian. Nurul sudah, ada beberapa teman-teman kalian yang tidak hadir di sini. Jawaban kalian ada di sini dan kita langsung ke soal berikutnya. Sudah hampir semuanya betul. Yang kurang tepat siapa menjawab? Hilmi. Sisanya karena memang tidak hadir. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Untuk pertemuan pekan depan, Bapak akan buatkan presentasi lebih besar agar dapat lebih mudah di-scan. Di Bapak sudah ada report kalian, jadi ada 90% dari kalian yang menjawab benar. Oke, sudah cukup soal untuk hari ini. Sekarang kita sedikit melakukan refleksi. Coba yang bawa HP, mohon angkat tangan. Yang bawa punya kuota semua? Oh, nggak bawa. Yang nggak bawa HP atau yang tidak punya kuota, silahkan bergabung dengan temannya. Sama Rian, akhirnya tidak bawa ya? Bareng sama Mutia, nggak apa-apa. Kita akan sedikit melakukan refleksi pada kegiatan hari ini. Kita sudah selesai untuk kuisnya. Kita akan langsung melakukan refleksi pembelajaran. Silakan kalian klik menti.com di punya kalian. Nindi bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih Nindi. Oke, masukkan kodenya anak-anak sekalian. 75346983. Ulangi, Pak. 75346983. Sudah, Pak.
Wah, terima kasih untuk yang sudah nge-like di samping pojok kanan bawah. Ada 3 anak. Wah, cukup banyak. 6, 7. Oke, kita langsung lanjut. Sudah masuk semua? Jadi untuk ini kalian silahkan isi sesuai dengan perasaan yang kalian alami setelah menempuh pembelajaran ini. Tenang, ini tidak akan mempengaruhi penilaian kalian karena ini nama kalian di hidden, jadi Bapak tidak tahu itu jawaban dari siapa. Oke, sudah masuk semua? Ya. Ambil DP-nya, silakan jawab. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini? Gak apa-apa kalau misalkan kalian merasa kurang senang. Sangat senang 5, biasa saja 2, sedih 2. Ada lagi yang belum mengisi? Kalau untuk yang HP-nya berdua atau bertiga, silakan bareng temannya, tidak apa-apa. 6, 10. Sudah semua ya? Sudah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Peluang. Bebas. Kalian bisa mengisi apapun terkait dengan peluang kah, atau pembelajaran lainnya. Sifatnya soft skill yang Bapak ajarkan. Peluang baik dan dadu, bola. Setiap akun akan dapat mengisi 3 jawaban. Jadi yang ponselnya berbarengan, silakan bisa mengisi bersama-sama dengan temannya. Sudah ada 20 jawaban. Sudah mengisi semua? Sudah. Masih ada tambahan. Bola. Kita belajar bola hari ini, teman-teman. Tadi kita belajar tentang koin. Kita belajar tentang dadu. Apakah kita belajar tentang bola hari ini? Bagian mana yang belum kalian paham? Silahkan coba diisi. Ini akan Bapak jadikan sebagai bahan refleksi diri Bapak sendiri terkait sudah siapkah kalian untuk menempuh pembelajaran selanjutnya atau perlu ulang kembali? Sudah paham? Oh, bola belum paham. Oke. Bagian tengah. Peluang bola putih, perasaan dia. Ya, saya paham nih. Hilmi ya, ini sini ya. Udah nggak apa-apa. Ini nanti akan Bapak jadikan pembelajaran bagi Bapak sendiri untuk mengimprove pembelajaran kita ke depannya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman pada kegiatan hari ini. Terima kasih sudah aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Insya Allah untuk pekan depan akan Bapak adakan terobosan-terobosan lagi terkait dengan teknologi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada kegiatan kali ini. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bapak Ibu, salam PPG Indonesia. Mari menjadi guru yang bermartabat, mari menjadi guru profesional yang berguna untuk membangun bangsa ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.